Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channel aku Wenda Alifullah. Buat yang baru bergabung, perkenalkan nama aku Wenda Alifullah dan kalian sedang ada di YouTube channel ini untuk belajar. Teman-teman, hari ini kita akan belajar kenali seleksi kompetensi bidang SKB CPNS. Nah, jadi kita udah mulai masuk ke SKB-nya ya teman-teman, dan berdasarkan apa yang sudah aku posting di kolom komunitas, kalian bisa banget cek di sana ada beberapa postingan aku yang menyatakan tentang SKB dan udah ada komen juga dari kalian, luar biasa banget komennya. Jadi hari ini kita akan bahas apa sih? Nah, kita hari ini akan belajar, kita akan bahas tentang formasi guru kelas. Jadi SKB, formasi guru kelas, ini untuk PGSD atau PGMI. Cuman berfokusnya aku lebih kepada PGSD ya teman-teman, karena menurut aku soal-soal umumnya PGSD dengan PGMI itu akan sama, hanya saja mungkin di PGMI itu akan ada soal-soal tambahan seperti akhlak, kemudian SKI dan lain sebagainya gitu. Jadi aku hanya akan berfokus di pengetahuan umumnya saja. Nah, teman-teman, kita di sini tidak sendirian. Aku di sini tidak sendirian tentunya. Kenapa? Karena ini bukan bidang aku. Jadi aku sudah menggandeng seseorang, sahabat SKB kita. Dia adalah Muhammad Tubagus Ismail SPD. Jadi Tubagus Ismail ini bisa ditemukan Instagramnya di @kakangtb. Dialah yang berbagi informasi kepada aku tentang SKB PGSD ini, yang kemudian aku menjadi perantara untuk menyampaikannya kepada kalian. Aku juga sudah minta Tubagus ini untuk lihat di kolom komunitas buat cek komen-komennya dan mana yang mau dibalesin sama dia gitu. Nah teman-teman, jabatannya tentu namanya juga formasinya guru SD ya, jabatannya adalah guru kelas SD ya. Kemudian instansinya adalah di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tepatnya di SDN Cihalimun 01 Kartasari. Jadi, teman-teman yang mau silaturahmi sama Tubagus boleh di @kakangtb. Cuman sekali lagi aku ingetin sama kalian semua bahwa kesibukannya mungkin berbeda dengan aku, kemudian aktivitasnya juga berbeda dengan aku, jadi jangan disama-samakan ya. Tubagus ini udah mau bantu kita aja udah luar biasa banget gitu. Tapi anak aku yang satu ini kayak udah punya anak aja ya, jadi aku mentornya tuh bagus. Anak aku yang satu ini insya Allah bakalan bantu kita semua selama dia bisa bantu. Jadi langsung aja mari kita lihat ada apa aja sih di SKB PGSD ini. Nah teman-teman, saat ini yang mau aku bahas ini adalah tentang gambaran umum SKB di PGSD. Jadi yang harus diingat itu adalah kalian akan mengerjakan 100 soal ya, sama seperti sama seperti SKD yang harus dikerjakan dalam waktu 90 menit. Artinya satu soal itu kurang dari 1 menit. Nah jadi 100 soal ini kalau di PGSD sama dengan di kependidikan lainnya, 30-nya adalah pedagogik ya. Kalau yang udah guru pasti tahu pedagogik itu apa. 70-nya adalah profesional. Pedagogik itu adalah ilmu kependidikan ya, untuk mengajarkan pendidikan kepada anak gitu. Lawannya adalah andragogi, ini adalah untuk mengajarkan pendidikan kepada orang dewasa. Jadi kita di pedagogik 30, 70 profesional. Nah, kalau PGSD bidang profesionalnya itu kan ada banyak ya teman-teman. Pasti yang teman-teman PGSD ini udah pada tahu juga gitu. Jadi kalau di PGSD itu ada matematika, soal yang pasti bakal keluar, ada IPA-nya juga, kemudian bahasa Indonesia, dan juga PKN atau untuk sosumnya itu ada PKN dan IPS. Nah, jadi bidang-bidang ini nih yang banyak banget keluar, kayak gitu. Nah, pesan yang disampaikan sama TB ini untuk persentase atau banyaknya keluar-keluar ini nggak terlalu inget detail, cuman selayaknya manusia ya teman-teman, kalau yang susah-susah itu pasti diinget. Jadi pesan dari TB untuk kita semua adalah, Bang Wen tolong sampaikan sama teman-teman bahwa di IPA khususnya di fisika itu emang agak susah banget Bang Wen, dan please pelajari itu karena tahun lalu tuh kayak susah banget fisikanya gitu. Nah untuk tarafnya sendiri teman-teman ya, kalau untuk tarafnya sendiri nih ya, jadi kalau misalnya yang tadi matematika itu, kalau menurut TB ini matematikanya masih standar pelajaran SD lah gitu, hanya saja angkanya yang nggak cantik. Kalau SD mungkin paling mentok ribuan, yang ribuan dasar, ini tuh angkanya nggak cantik ya. Jadi mohon belajar untuk menghitung angka yang tidak cantik. Nanti aku di akhir kasih contoh soalnya ya. Kemudian
Yang tadi yang paling dikhawatirkan TB dan dipesankan kepada teman-teman adalah di fisika. Fisikanya ini please pelajari banget karena ini fisikanya adalah fisika SMA yang keluar. TB bilang bahwa dia dapat elastisitas, kemudian dia dapat momentum, kemudian dia dapat sudut elevasi, kemudian dia dapat hambatan. Tuh, jadi ya ilmu-ilmu fisika nih kan. Cuman levelnya masih level sekolah, walaupun SMA dan SMP tingkat tinggi, cuman ya masih level sekolah, bukan level kuliahan gitu. Karena kan memang dasarnya untuk SD. Beda dengan bidang fisika yang memang untuk guru fisika. Nah, kemudian lagi untuk matematika, deret itu keluar. Nah, kalau deret ini aku dapat infonya nggak dari TB, tapi dari temen aku ada yang kemarin kebetulan kita latsar bareng dan dia cerita tentang SKB-nya di bidang PGSD ini dan dia dapat soal tentang deret. Nah, itu bisa banget teman-teman ingat-ingat lagi pelajaran deretnya di SKD kemarin. Jadi itu kemungkinan besar akan keluar lagi. Kemudian dia dapat jaring-jaring bangun, cuman jaring-jaringnya bukan jaring-jaring sembarangan, jadi lebih kepada gabungan bangun. Katanya di MTK misalnya gini, ada segitiga, kemudian ada segi empat, kira-kira bangun yang terbentuk itu bakal gimana, katanya kayak gitu. Pokoknya agak ribet lah gitu menurut si temen aku ini. Jadi itu tolong dipelajari. Geometri itu keluar juga, luas-luas itu keluar, pokoknya materi-materi matematika SD itu keluar semua. Cuman ya tadi ya, untuk bagi-bagian aja angkanya nggak cantik, itu menurut TB. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa gambarannya, aku nanti bakalan di bawah kasih link sama kalian semua untuk supaya kalian bisa gabung di grup SKB yang sudah kita buat. Silahkan teman-teman join, itu ada grupnya adalah grup Telegram, dan di sana nanti kita bakal coba untuk bahas-bahas soal, dan juga teman-teman boleh nanya serta boleh juga berbagi, berdiskusi di sana. Nah, kita coba cek contoh soalnya ya teman-teman. Nah, ini adalah soal pedagogik ya teman-teman. Soalnya adalah, menurut teori belajar ini, peran guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan kepada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah, nah jadi soal teori belajar itu keluar di pedagogiknya, jadi mohon dihafalkan. Ya, diingat-ingat sih, dipahami teori belajar humanistik itu seperti apa, konstruktivis seperti apa, kognitivis seperti apa, kontemporer bagaimana, nativis itu apa, kayak gitu-gitunya tolong diingat-ingat lagi. Jawaban soal ini adalah humanistik ya. Sebenarnya konsep humanistik sama konstruktivis itu kan agak-agak mirip. Nah, itu teman-teman harus hati-hati dan harus tahu perbedaan mendasar di antara keduanya apa. Gitu ya. Nah, kalau kalian nggak setuju dengan jawaban aku, boleh komen di bawah ya, nanti kita sama-sama cek jawabannya. Gitu. Kita coba masuk ke soal berikutnya. Nah, ini adalah soal fisika ya. Fisikanya adalah fisika, ini masih dasar ya. Sebuah mobil memiliki massa 3000 kg, bergerak dari keadaan diam. Setelah 12 kon, kecepatan mobil mencapai 6 meter per sekon. Hitunglah gaya yang bekerja pada mobil. Yang ditanya adalah gaya, ya kan? Gaya itu kan F sama dengan M kali A. Fisika makin asik. Aku dulu ngapalin rumusnya gitu. Nah, jadi F sama dengan M kali A. M itu massa. Nah, di sini kita tahu massanya adalah 3000. Nah, kemudian A itu adalah percepatan. Sementara di sini belum ada percepatan karena yang diketahui adalah bergerak dari keadaan diam. Berarti V0-nya 0, kemudian V1-nya adalah 12. Ya kan? Kan dari dia kecepatannya 6 meter, dari 0 jadi 6 meter. Waktunya T0 nya karena diam berarti 0 sampai T1 nya adalah 12 kon. Nah, cari percepatan, cari A itu kan delta V per delta T, perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Perubahan kecepatannya dari 0 sampai 6 berarti berubahnya 6. Kemudian perubahan waktunya dari 0 sampai 12 berarti 12 detik ya. 6 per 12 itu setengah atau 0,5. Ini adalah percepatannya. Tinggal dimasukkan. F-nya gayanya adalah 3000 dikali setengah. Berarti 1500. Ada jawabannya? Ada yang B. Gampang teman-teman. Jadi kalau misalnya udah tahu konsep dan rumusnya, itu tolong untuk dikerjakan dan diingat-ingat teman-teman. Karena yang kayak gini-gini bakal keluar. Nggak cuman gaya. Kalau kata teman aku yang
Latsar tadi ya, jadi ini nggak cuma TB aja yang ngasih tahu aku tentang apa informasi yang aku sampaikan di sini. Dia juga sampaikan bahwa aku dapat pegas, aku dapat neraca, aku dapat resultan gaya kayak gitu-gitu. Jadi fisikanya yang menjadi momok menurut mereka. Mungkin karena ini ya, Kak, ya seperti layaknya aku bilang tadi di awal gitu. Kalau kita tes yang susah-susah itu kan kadang terngiang. Makanya mereka lebih langsung teringat kepada fisikanya karena menurut teman-teman aku itu fisikanya cukup menyulitkan. Jadi nggak ada salahnya kalian untuk belajar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini tadi yang aku bilang sama kalian semua, yang sempat yang harus aku sampaikan juga pesan dari TB, bahwa TB bilang bahwa, "Bang, bilangin sama teman-teman juga, soalnya gampang kok perkalian pembagian gitu, cuman angkanya yang nggak cantik gitu." Kayak ini nih, 142.267 dibagi 113. Coba, 142.267 dibagi 113. Kalau aku orang matematik, itu cara jawabnya adalah kita lihat ujungnya. Kan ini 7 nih. Berapa yang ujungnya di sini? Ujung bilangannya kalau dikali 3 menghasilkan 7. Kebetulan 9 semuanya, kan susah nih. 9 kali 3 kan 27 tuh. Berarti belakangnya udah pasti bakal 7 kan? Nah, tapi ternyata option jawabannya semuanya 9. Itu yang bikin kita repot dan mau nggak mau ngitung. Jadi nggak bisa cepet gitu. Berarti ini 1 kali 113. Kita kurang, sisanya adalah berapa nih? 9. Ini tinggal 3 dikurang 1, 2. 292, ini 2, ya kan? 2 kali 3, 113 itu 226. Kita kurangkan, ini 12 itu 6, 8 kurang 2 itu 6, 666, ya kan? 666 itu berarti 5, ya. 113 dikali 5 itu adalah 5 kali 3, 15, simpan 1, 5 kali 1 itu 5 tambah 1 berarti 6, 5 kali 1 itu 5, berarti 666, 565, kita kurangin 101, 101 ini 7, ya, berarti 1017. Nah, 125, mana tuh 125? Dari 125 aja kita udah bisa tebak ya, yang A. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan kalian bisa cari tahu gimana sih trik cepat ngitung angka yang angkanya nggak cantik. Nah, ini nggak cuma berlaku di PGSD sebenarnya, di SKB Matematika juga ini berlaku. Tapi untuk detailnya seperti apa nanti aku bakal bikin videonya terpisah, karena kebetulan matematika aku banyak banget inget soalnya. Dan cukup tersiksa juga untuk mengerjakannya, bukan karena susah, tapi karena angkanya yang tidak bersahabat dan waktunya yang tidak menolong gitu. Jadi udah mau waktunya mepet, angkanya nggak cantik lagi gitu. Jadi udah under pressure duluan kita sebelum mengerjakan soal. Gitu teman-teman. Nah teman-teman, itu tadi adalah gambaran soal SKB PGSD. Pada intinya yang mau aku sampaikan kepada kalian semua adalah SKB PGSD itu tetap 30%-nya terdiri dari pedagogik dan 70%-nya terdiri dari profesional dengan bidang PGSD yang terdiri dari matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan sosium. Ada PKN serta IPS. Nah, mohon dipelajari itu. Kemudian pesan dari sahabat SKB kita adalah dia mengatakan bahwa mohon untuk belajar fisika karena dia ngerasa fisikanya sangat berat. Dan juga belajar untuk ngitung angka-angka. Sama contoh-contoh soal yang tadi dan teori pedagogiknya untuk diperkuat lagi. Itu. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah karena nanti aku dan juga TB mungkin akan bantu untuk balas teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk join grupnya juga, nanti aku kasih linknya di bio. Silahkan diklik dan teman-teman bisa join di sana. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum aku close, aku bakal ngasih sebuah quotes kepada kalian semua. Kali ini adalah, pendidikan adalah usaha sadar untuk memanusiakan manusia. Ini adalah pedoman pendidikan awal yang kalau kita kuliah di pendidikan ini pasti dasar banget yang harus kita pahami, bahwa tujuan pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Maka beruntunglah kita semua di YouTube channel ini yang isi komunitasnya adalah orang-orang berpendidikan. Aku yakin banget orang-orang yang klik video aku, orang-orang yang masuk ke YouTube channel aku pasti orang-orang yang berpendidikan, karena mereka sedang mengusahakan CPNS yang notabene syaratnya adalah mereka-mereka yang berpendidikan, minimal SMA, ya kan, D3, S1, S2, yang kayak gitu-gitu. Jadi intinya orang-orang yang berpendidikan. Maka aku harap juga apa yang kalian lakukan di channel ini juga semuanya mencerminkan pendidikan itu sendiri gitu teman-teman. Jadi aku minta tolong sama kalian semua untuk sama-sama membangun channel ini yang positif,
Please jauhkan dari hal-hal yang negatif, berkomentar kasar kepada teman sesamanya. Kalau diskusi sengit itu sampai kasar, itu mohon banget. Dan tetap dijaga juga marwah kita sebagai insan berpendidikan, karena orang berpendidikan pasti komentarnya akan terus disaring. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir. Aku doakan mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya. Untuk teman-teman PGSD silahkan drop komentarnya di bawah, dan nanti kita bakal diskusi di sana. Nah, buat teman-teman yang lainnya yang sudah request bikin SKB-nya, aku mohon banget kepada kalian untuk doain ya. Doain mudah-mudahan kita bisa nemukan sahabat SKB yang kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan, daya ingatnya kuat untuk mengingat soal-soal yang pernah dialami. Mudah-mudahan dengan doa dari kalian kita makin banyak nemu sahabat SKB yang mau berbagi sama kita di sini. Seperti biasa sebelum di close, aku juga minta bantuan sama kalian untuk bantu subscribe YouTube channel aku ini, dan aku juga mohon sama kalian semua untuk share video-video yang ada di sini. Terserah video mana yang mau kamu share kepada orang-orang di sekitar kamu. Kita sama-sama berbuat kebaikan, karena kalau kita berbuat kebaikan, kita mudahkan orang, maka Allah akan mudahkan urusan-urusan kita. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.